Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nabil dari kelompok 1. Saya Afina Rahma dari kelompok 1. Saya Aisyah Ayu Damayanti. Saya Alfi Dwi Putri. Saya Emeraldina Titi Rafiqan Putri Fahmiani. Saya Dia Wahyu Aryani Tias. Oke, di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dari SMA IT Yapit. Nah, dengan narasumber kita yaitu ada Tri Martini SPD. Mungkin bisa di next. Oke. Jadi kita langsung masuk ke dalam standar isi pada SMA IT Yapit ini. Di dalam SMA IT Yapit ini, kita telah mewawancarai dari narasumber kita, itu dijelaskan sudah ada 4 poin yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada manajemen kurikulum, ada beban belajar atau waktu belajar, serta prota dan promes. Yang ketiga ada kalender pendidikan, dan yang keempat itu ada program kegiatan atau pembelajaran di dalam SMA IT Yapit ini. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum yang ada di dalam SMA IT Yapit ini. Yang pertama itu ada menu pembelajaran dari SMA IT Yapit itu memakai sistem Praha, Promi, Prosem, dan Prota. Nah, lalu yang kedua, itu pendekatan kurikulum yang diberlakukan itu kurikulum 2013. Tetapi karena SMA IT Yapit berbasis pesantren, jadi SMA IT Yapit memadukan kurikulum 2013 dengan pesantren, sehingga ada perpaduan mapel umum dan pesantren. Sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya kurikulum 2013 itu apa. Jadi kurikulum 2013 itu yaitu menggunakan pendekatan yang berbasis keilmuan atau yang bisa disebut dengan scientific approach. Meliputi scientific approach itu juga meliputi kegiatan seperti mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dan pada kurikulum 2013 ini, penilaian menggunakan yaitu dengan sistem penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Nah, di SMA IT ini, karena ini berbasis dengan pesantren, yaitu pesantren itu juga mempunyai manajemen tersendiri. Manajemen kurikulum pesantren itu juga bisa disebut dengan usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang tentunya dilandasi oleh nilai-nilai keislaman agar santri dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi dalam manajemen kurikulum di SMA IT Yapit ini itu adalah menggabungkan dari kurikulum 2013 tersebut dengan manajemen kurikulum pesantren. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada beban belajar atau waktu belajar, yaitu prota dan promes. Yang pertama itu ada pertemuan per minggu SMA IT Yapit ini itu ada 6 hari, yaitu harinya itu dari hari Senin sampai Sabtu. Dan waktu pembelajaran juga di SMA IT Yapit itu berjalan selama 8,5 jam per hari. Dimulai dari pukul 6:30 pagi sampai jam 3 sore. Oke, lanjut ke kalender pendidikan yang berada di SMA IT Yapit ini. Oke, kalender pendidikan di SMA IT Yapit ini itu beberapa kali memiliki kebijakan tersendiri, seperti ulangan harian dan ulangan semester. Dan karena mata pelajaran pada SMA IT Yapit ini lebih banyak, jadi jika kalender Diknas sudah ditentukan tanggal ujian semesternya, maka SMA IT Yapit memajukan beberapa hari dari tanggal yang ditentukan. Oke, lanjut yang terakhir, itu ada program kegiatan dan pembelajaran di SMA IT Yapit ini. Nah, SMA IT Yapit ini mengikuti program pemerintah baik dalam jadwal ujian dan libur nasional. SMA IT Yapit juga memiliki program pesantren seperti ujian Hafidz, Khatmul Quran, dan lain-lain. Jadi, program pesantren menyesuaikan dengan program yang ada di sekolah untuk waktu-waktunya. Dan lalu yang kedua dalam program kegiatan untuk pembelajaran itu adalah pendokumentasian program kegiatan atau pembelajaran melalui rencana pembelajaran. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tentang standar proses. Yang pertama, rencana kegiatan berdasarkan program kegiatan. A. Rencana harian, berupa jadwal belajar mengajar yang sudah tersusun dalam jadwal mata pelajaran. Lalu ada rencana mingguan, seperti penugasan proyek atau praktik untuk penilaian. Dan ada rencana bulanan, seperti rencana ulangan harian atau UH untuk penilaian pengetahuan siswa. B. Mengenai penyusunan rencana acuan SMA IT Yapit. Ini dilakukan oleh tim guru dalam raker. Dan dalam raker terdapat beberapa tim terkait standar isi, proses, dan penilaian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. A. Penataan lingkungan belajar atau sumber belajar.
Nah, sumber pembelajaran SMA ITYAPIT bisa dari buku, penjelasan guru, video YouTube, dan lain-lain tergantung guru bidang studi masing-masing. B. Program kegiatan atau pembelajaran. Dalam pembelajaran di SMA ITYAPIT tentu ada pembukaan sebagai persepsi inti dan penutup. Biasanya dibuat oleh guru di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran masing-masing. Selanjutnya, poin ketiga yaitu penilaian hasil belajar. Poin A, periodik penilaian di SMA ITYAPIT dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu di tengah semester 1, di akhir semester 1, dan di tengah semester 2, dan yang terakhir di akhir semester 2. Poin B, pelaksanaan penilaian atau observasi, portofolio, dan lain sebagainya. Pelaksanaan penilaian di SMA ITYAPIT ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi dan penilaian diri serta penilaian teman sejawat. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tulis dan tes lisan serta penugaskan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan penugasan. 4. Pengawasan. Pada poin A, supervisi pelaksanaannya. Pelaksanaan supervisi SMA ITYAPIT adalah kepala sekolah dan beberapa tim dari yayasan untuk penilaian guru. Biasanya diadakan sekali dalam 1 semester. Poin B, evaluasi program kurikulum. Evaluasi program kurikulum di SMA ITYAPIT dalam bentuk rakar atau rapat kerja. Evaluasi program-program biasanya dibahas dalam rakar, membahas perbaikannya bagaimana dan program barunya bagaimana. Poin B, pelaporan dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah perbaikan kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam program sebelumnya. Kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis yang menjadi evaluasi dan dilaporkan dalam rakar. Selanjutnya, kompetensi lulusan. Poin ke-1, standar perkembangan siswa. Aspek perkembangan siswa di SMA ITYAPIT dalam aspek bahasa dengan membiasakan siswa berbicara dengan 2 bahasa, yaitu Arab dan Inggris di lingkungan pesantren. Aspek kognitif pencapaian pembelajaran dengan baik. Aspek sosial emosional saling toleransi antar siswa boarding maupun full day. Aspek agama dengan membiasakan siswa berakhlakul karimah, sholat tepat waktu, dan membaca Quran dengan tartil. Yang kedua adalah acuan standar kompetensi lulusan. Acuan standar kompetensi SMA ITYAPIT mengacu pada standar nasional. Yang ketiga, peserta didik. Perkembangan peserta didik di SMA ITYAPIT meningkat setiap tahunnya dalam segi kuantitatif dari mahasiswa dan terus bertambah. Yang keempat, kemitraan. SMA ITYAPIT bekerja sama kemitraan dengan lembaga kursus primagama dan sekolah tinggi ilmu Ushulul Din. Oke, selanjutnya yaitu standar penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di SMA ITYAPIT ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap biasanya dilakukan secara harian, lalu penilaian pengetahuan dan juga keterampilan bisa dilakukan harian maupun tengah atau akhir program. Yang kedua ada teknik penilaian. Teknik penilaian yang dilakukan di SMA ITYAPIT berupa teknik observasi dan juga portofolio berupa proyek atau penugasan. Dan yang selanjutnya ada pedoman penilaian. Pedoman penilaian peserta didik SMA ITYAPIT menggunakan dokumen pendukung berupa buku nilai. Dan untuk pelaporan hasil penilaian peserta didik SMA ITYAPIT dilaporkan kepada orang tua berupa dokumen rapor. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.